Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview, ini belum saya bongkar ya, kita akan mereview Viata Turbo Gun 100 watt. Ini belum saya buka ya. Ini spesifikasi lengkapnya. Ternyata ya di Type C satunya ini 100 watt, Type C 2 dan 3-nya ini 35 wattan, yang A-nya ini 18. Oke, kita langsung bongkar. Bongkar dari bawah aja ya. Dari atas aja dah. Potong yang rapi. Oke. Ini chargernya ya. Viata 100 watt. Keras juga. Oke. Ini bisa dilihat portnya ya. Kalau yang tadi di keterangan kan yang C1 ini 100, 35 ya. Ini 18. Oke. Langsung biar itu awalnya kita tes beratnya dulu. Ini beratnya berapa gram? 237 gram. Coba kita bandingkan dengan Viata 65 wattnya ya. Ini yang Viata 65 wattnya. Weh, beda jauh ya beratnya. Ini beda ukurannya ya. Oke. Langsung kita tes protokolnya. Ya, mendukung protokol apa aja. Oke, kita coba yang di Type A-nya aja ya dulu yuk. Buat tahu dia mendukung VOOC. Siapa tahu. Oke, oh enggak ya, ada nggak dukung VOOC. Cuman ya protokol untuk MediaTek-nya lengkap. Oke, sekarang kita tes di Type C-nya. Yang ini kan tadi di speknya ditulis ini 100 watt ya. Yang pertama, tes. Oke, ini di protokol di C1-nya ya. Wih, dia quick charger 5. Wow. Ya 105 watt ya. Bisa dilihat.
Nah, di sini dia nggak restart-restart loh. Sedangkan waktu saya coba di Eseger ini kan dia restart-restart ya. Nanti kita bandingkan dulu. Kita bahas ini aja dulu. Sekarang yang di C2-nya. Kalau nggak salah dibilangnya hanya maksimal 35 watt ya. Kita lihat, ya benar ya. Folder delivery-nya di 35 watt. Sesuai yang ditulis. Ini seandainya ada dukung VOOC, bagus loh. Apalagi bisa dukung Super VOOC. Kekurangannya di situ kayaknya ya. Nggak dukung VOOC atau Super VOOC. Ya, sama ini juga 35 ya. Oke. Oh ya, waktu itu kan ada yang komen mungkin katanya restart-restart karena nggak sanggup untuk 100 watt ya. Contohnya ternyata di sini nggak ada restart-restart. Nah, yang di sini nih dia restart-restart ya. Ini Seger. Oke. Kita coba ya. 100 wattnya. Waktu kita lakukan pengetesan kan dia restart-restart. Nah, kayak gini ya. Dari restart-restart. Ada yang beranggapan kabelnya nggak kuat bang. Ada yang suruh sarankan untuk beli kabel yang 120 watt gitu atau sampai 200 watt. Nah, di Eseger ini dari restart-restart ya. Lihat, dia restart. Sedangkan di Viata nggak normal. Hmm. Kayaknya, makanya saya curiga saya punya ini kayaknya nih cacat produk yang Eseger karena dia restart-restart. Tapi anehnya kalau saya tes Eseger ini untuk ngecas powerbank 100 watt, normal. Ya, pada saat pengetesan saja dia restart-restart. Sedangkan kalau Viata enggak. Bisa dilihat ya. Jadi kalau disuruh pilih antara dua ini, saya sarankan mendingan kalian beli Viata. Harganya juga waktu saya beli ini waktu ada diskon ya. Di bawah 300 juga ini. Itu pas lagi ada diskon ya. Tapi kalau harga normalnya dia 320. 320 hingga 330. Oke, bisa dilihat ya. Dia normal 100 watt 35 35 18. Oke, langsung kita tes aja ke HP. HP pertama yang saya ingin tes, kita coba ke keluarga Oppo. Ini saya punya Oppo A3 Pro 5G. Ini udah dukung SuperVOOC 45 watt ya. Nah, kita coba pertama di C1-nya dulu, yang 100 watt. Dia muncul apa? Ya, nggak muncul apa-apa. Hanya pengisian daya normal ya. Dia 13 watt. Oke, kemungkinan besar coba kita di C2-nya lah. Karena C2 C3 ini sama, kita coba di C2 dulu. Ya, tetap sama 13 watt ya. Tidak ada perubahan. Oke, kita coba di tab A. Oke, ini di tab A ya. Sama, hanya charger biasa. 10 watt dia malahan. Kalau di tab C kan dia bisa 13 ya. Kalau di tab A hanya mentok 10 watt.
Oke, di Type C-nya dia 13, di Type A-nya dia hanya 10. Oke. Jadi kurang cocok buat keluarga Oppo atau BBK Group karena tidak ada SuperVOOC-nya. Oke, kita coba sekarang ke HP Xiaomi. Ini kita pakai di Type A dulu. Ini di Poco X6 Pro. Di X6 Pro kira-kira dapat apa? Lah, di Type A-nya hanya 5 watt. Lucu sih. Coba lagi. Iya, kok hanya 5 watt ya? Wah, Type A-nya nggak cocok buat Xiaomi nih. Coba kalau di Type C-nya, kita yang ke 100 watt dulu. Dia dapat berapa watt? Isi daya cepat ya. Kita lihat dia sanggup sampai berapa watt. Oh, ini saya perkirakan antara 27. Ya, dia cuma sampai 4 apa ya, 27 watt ya. Kalau di Type C dia 27 watt di C1-nya. Coba kalau di C2 sama isi daya cepat. Ini di C2 ya. Kita lihat dia sampai berapa. Kayaknya sama ya sampai 27 watt. Oh, hanya sampai 24 kalau di C2-nya. C2 C3 berarti 24 watt. Oke, sekarang kita coba di Poco X3 Pro. Ini kita coba di Type C C1-nya ya. Dapatnya berapa? Hanya isi daya cepat 14. Wah, mentoknya hanya di 14 ya. Di Poco X3 Pro. Mentoknya hanya 14 watt. Maaf ya kalau suaraku kurang jelas karena masih sakit. Oke, kita coba yang di Type A. Oke, hanya isi daya cepat ya. Kira-kira sampai berapa watt? Lah, kok hanya 3 watt? Kita tunggu apakah naik. Masa iya 3 watt doang? Oke, dia naik ya. 12 watt. Ya, kayaknya hanya sampai 12 watt ya. Oke, sekarang kita tes di Samsung. eh Mana ini? Samsung, Samsung. Ya. Kita tes di tab A-nya. Ini Samsung S20 Ultra ya. Dia dapat berapa? Kira? Dia fast charging. Ya, fast charging 15 wattnya jalannya. Untuk adaptive fast charging Samsung berjalan di 15 watt. Nah, kalau coba apakah ini dukung super super fast charging?
Kita lihat di yang 100 watt dulu, dia dukung super fast charging atau enggak. Kita lihat. Oh, dukung ya. Super fast charging 2.0. Oke, dia sampai berapa watt? Kita lihat. Ya, hanya sampai 28 watt. Ini yang di 100 watt punya port ya, C1, hanya dapat segini. Coba kalau C2 atau C3, C2 C3 kan sama ya. Ini hanya super fast charging yang 0 fast charging yang pertama ya. Sama ya 27 watt juga. Oke, berarti di setiap porsinya hanya 27 watt untuk Samsung. Nah, ini Samsung M30s yang dukung adaptive fast charging. Oke, pengisian daya cepat. Oke, berjalan ya. Berjalan normal. Adaptive fast charging apa? Ada ya AFC-nya bekerja dengan baik. Coba kalau yang di tab A-nya, oke, pengisian daya cepat ya. Di M30s dapatnya hanya segini, 12 watt saja kalau di tab A-nya. Saran saya pakai di tab C terus saja ya. Oke, sekarang kita coba ke HP Infinix. Ini Infinix Note 30 Pro. Dia dukung hingga 68 watt. Tapi kali ini di sini saya hanya mau coba. Ini tab A-nya bisa sampai berapa ya? Di sini tulis mengisi daya ya. Ini tab A-nya. Lah, hanya 10 watt. Untuk di tab A-nya dia hanya 10 watt ya. Coba kalau di tab C. Ini yang di 100 watt. Kita colok. Kita sumbangkan. Sambungkan. Oke, dia dukung fast charging ya. Kita lihat dia berapa watt. Oke, bisa 21. Udah naik perlahan ya. 4, 24 watt ya, 25 watt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oke, dia sampai 36 watt ya di C1 ya untuk Infinix Note 30 Pro. Oke, kita coba di C2. C2 ini kan maksimal 35 ya. Apakah bisa sampai 35? Karena ini di C1 kan bisa sampai 36 ya. Oke, fast charging. Kita lihat sampai berapa watt dia di C2-nya.
Ya, hanya mentok di 29 watt ya. Oke, maksimal di 29 watt ya untuk di C2 dan C3 nya. Oke, dari pengetesan ini ya, powerbank ini cocok sih untuk pengguna semua HP kecuali keluarga Oppo, karena ya dia nggak dukung 4G ya. Oh ya, kita akan coba semuanya dia bisa menghasilkan berapa watt. Oke, sambil kabel-kabelnya dulu. Oh iya, kita belum tes ya 100 wattnya. Jadi kita lihat apakah benar-benar 100 watt ya. Nanti lihat di sini aja. Di sini juga bisa dilihat. Oke, dia 96 ya. Sampai di 96 watt di sini. Kalau di sininya 93. Oke, di sini 96, di sini 93. Oke. Nah, kalau di C2-nya berapa ya? Kita lihat apakah memang cuma sampai di 33 watt. Oh, sampai di 34 watt ya. Oke, maksimal di 34 watt ya. Karena ini kan maksimalnya 35 ya. Oke. Terus yang di tab A. Maksimalnya berapa watt kita lihat dulu. Ya benar ya, hanya sampai 18 watt. Sesuai spesifikasi yang ada di dusnya. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita tes kalau semua portnya ini dicolok bersamaan ya. Oke, ini pertama di sini ya. C yang 100, dia apa bisa 100 watt. Ini di C2 90 ya. Kita colok apakah mengganggu. Ya, dia restart ya. Pas dicolok dia restart. Yang di sini 35 maksimalnya. Di sini 61 ya. Oke, ini ke sini. Coba ini ganti dulu biar pakai ini aja. Ini ke Samsung. Tadi kan bisa sampai 27 ya. Ini 35, ini sudah 63. Sorry kalau agak goyang-goyang. Kepalaku agak pusing. Oke, kalau dicolok eh, yang di sini di C1-nya
dia maksimal di 65 watt ya, sama kayak di spesifikasinya. Nggak ada ya, udah nggak terangkan kalau dicolok bersamaan berapa watt. Tapi di sini hanya dapat 8 watt ya, harusnya bisa sampai 30. Jadi kalau dicolok bersamaan ini full ya, ini 65, ini jadi 14 watt, 8 watt. Ya, ini yang di tab A-nya. Yang di tab A-nya kita coba ke Samsung aja. Kok bisa 15 watt? Ya, bisa 15 watt ya. Fast chargingnya masih jalan. Kalau yang di sini kok cuman ini ya? Kita coba lagi. Ya, adanya 8 watt, 7 watt ya. Jadi ini 65, ini 13, ini 7. Oke, saya jelaskan gini aja ya. Ini di C1-nya dia 65 watt. Ini di C2-nya dia 13 watt. Ini C3-nya hanya 7 watt. Ini C3 7 watt. Ini USB-A-nya 11 watt. Jadi kalau dicolok bersamaan ya hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Oke. Jadi menurut saya sih dengan harga segini ya wajar, karena memang sekarang rata-rata charger 100 watt itu di kisaran 300 hingga 400. Oke, jadi silakan teman menilai apakah ini worth it atau enggak. Kalau saya bilang biasa saja, ya tidak rugi untuk beli, kita nggak akan rugi juga. Oke, jadi sekian review charger Viata Turbo Gun 100 watt. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you.